وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nah, bagaimana jika waktu wukuf di Saudi berbeda dengan 9 Dzulhijjah di Indonesia? Ini sering nih. Orang, oh ikut Saudi, ikut Saudi. Tulisannya nggak sama. Maka jawaban penulis yaitu tetap ikut Ru'yatul Hilal di Indonesia untuk melaksanakan puasa Arafah dan beridul adha. Maka perhatikan dalil berikut. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau kamu lihat tuh hilal, puasa, berarti bulan Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan kalau kamu lihat hilal lagi maka berbukalah, berarti ini hilal Idul Fitri, hilal Syawal. Wa in humma alaikum, kalau kemudian tertutup awan, kalian nggak bisa lihat, fakturulah, maka genapkan menjadi 30 hari. Nah, hilal di negeri masing-masing lah yang jadi patokan, karena di sini ada kata-kata wa idza ra'aitumuhu, kalian melihat, maka jadi patokan nih. Itu perintah hadis. Yang menguatkan pula adalah riwayat dari Quraib bahwa Ummul Fadl bintu Haris Al-Haris pernah menyuruhnya untuk menemui Muawiyah di Sam dalam rangka menyelesaikan suatu urusan. Maka Quraib melanjutkan kisahnya, setibanya di Sam, saya menyelesaikan urusan yang dititipkan oleh Mufadil. Ketika itu masuk 1 Ramadan dan saya masih di Sam. Saya melihat hilal malam Jumat. Kemudian saya pulang ke Madinah, setibanya di Madinah di akhir bulan. Ibnu Abbas bertanya kepadaku, kapan kalian melihat hilal? Tanya Ibnu Abbas. Quraib menjawab, kami melihatnya malam Jumat. Kamu melihatnya sendiri? Tanya Ibnu Abbas. Ya, saya melihatnya dan penduduk yang ada di negeriku pun melihatnya. Mereka puasa dan Muawiyah pun puasa, jawab Quraib. Ibnu Abbas kemudian menjelaskan, lakinna ra'ainahu lailatas sabti. Tapi kami melihat pada malam Sabtu. Wala nazalu nasumu hatta nukmila salasina au narahu. Kami terus berpuasa hingga kami selesaikan 30 hari atau kami melihat hilal Syawal. Jadi si sahabat Quraib ini sudah melihat hilal Idul Fitrinya sehari sebelumnya. Kemudian sahabat Ibnu Abbas masih puasa, dan mana itu Syam sama Madinah itu jaraknya 1 bulan perjalanan kalau waktu itu naik unta. Ini menunjukkan bahasanya ketika berbeda ru'yatul hilalnya, di sana ada pemimpin, di sini ada pemimpin, maka setiap negeri walaupun nanti ketemunya beda, nggak usah dipusingkan gitu. Nah, kan harus ngikut wukuf Arafah. Wukuf Arafah itu terjadi karena di ru'yah hilal di sana. Nah, kalau mulai ru'yah hilal awal bulannya kita di sini sudah berbeda, ya pasti ketemunya beda. Jadi wukuf Arafah itu kan ngikuti tanggalnya itu loh, 9 dan 10. Nah, kalau awalnya ini udah beda ya, itu 9 10-nya bakal berbeda. Ini harus kita pahami, jangan sampai kemudian keliru. Kemudian bertanya lagi, mengapa kalian tidak ikuti rukyah Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Ibnu Abbas menjawab, lah hakada amarna Rasulullah SAW. Tidak, seperti ini loh perintah Nabi SAW. Jadi kita lihat-lihat sendiri. Ini jadi dalil bahwa hilal di negeri kita tidak mesti sama dengan hilal kerajaan Saudi. Hilal lokal itulah yang berlaku. Kalau hilal negara lain terlalu dipaksakan berlaku di negeri ini, coba bayangkan bagaimana hal ini diterapkan di masa silam yang komunikasinya belum maju seperti saat ini. Tentu berita wukuf di Arafah sulit sampai ke negeri lain karena terkendala komunikasi. Jadi kita tidak boleh kemudian menggantungkan pada negara lain ketika memang kita bisa mengerjakan sendiri. Sehingga dalam hal ini yang terbaik adalah kita punya ru'yahnya sendiri. Maka syariat dulu dan syariat hari ini berlaku sama. Sama kayak ini loh, hisab sama ru'yah. Ru'yah kan gampang pakai lihat pakai mata. Tapi hisab harus ngitung, harus ada ilmu orang ahlinya. Kalau ahlinya mati, gimana? Apa terus kita nggak jadi lebaran ya? Tetap jadi ya. Maka yang terbaik adalah dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu pakai ru'yah. Dan ru'yah dikembalikan kepada masing-masing tempatnya, apalagi sudah ada negara dan pemimpinnya. Maka menjaga kerukunan kaum muslimin itu lebih utama daripada mengedepankan ego masing-masing golongan. Allah Ta'ala. Maka kesimpulan kami, hilal lokal lebih dimudahkan untuk kaum muslimin dalam menentukan momen penting mereka. Imam Nawawi membawakan judul untuk hadis Quraib, setiap negeri memiliki penglihatan hilal secara terperinci. Jika mereka melihat hilal, maka tidak berlaku untuk negeri lain. Ini Imam Nawawi sampai dibikin judul, hadis-hadisnya dikumpulkan di situ. Imam Nawawi menjelaskan hadis Quraib dari Ibnu Abbas jadi dalil untuk judul yang disampaikan. Menurut pendapat yang kuat di kalangan Syafi'iyah, bahasanya ru'yah hilal tidak berlaku secara umum, tapi berlaku khusus untuk orang yang terdekat selama masih dalam jarak belum dikosornya sholat. Jadi jaraknya ini loh, jarak setiap tempat itu bisa ru'yah sendiri itu adalah belum dikosornya sholat. Nah, kosor sholat itu kalau perjalanan itu berapa? 80 kilometer. 80 kilometer. Maka ini tiap orang punya ru'yahnya sendiri. Nah, dalam konteks Indonesia, walaupun jaraknya ribuan kilometer, tapi kan pemimpinnya satu. Untuk ikut pemimpin itu lebih utama.
Namun sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa dalil internasional yang hilal internasional yang berlaku ini sebagian ulama. Maksudnya penglihatan hilal satu tempat berlaku untuk seluruh tempat lain. Nah, ini kalau pemimpinnya sama yang Papua kayak di Indonesia, maka hilal di Aceh berlaku untuk sampai Papua, ya monggo. Tapi kalau pemimpinnya beda, ya nggak boleh dipaksa. Hadis berikut pun menunjukkan yang jadi patokan adalah hilal. Hilal berlaku, yang berlaku adalah di negeri masing-masing. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala al-'asr wa arada ahadukum ayyudhi." Kalau masuk 10 hari pertama Dzulhijjah dan kalian ingin kurban, gitu, fala yamassa min sa'arihi, maka jangan yang memotong rambutnya, wa basyarihi, dan rambut badannya, sa'ar rambut kepala, wa basyar itu rambut badan, sedikit pun jangan dipotong. Karena larangan yang disebutkan dalam hadis berlaku jika sudah terlihat hilal, maka demikian pula untuk puasa Arafah patokannya juga hilal dan bukan pada wukuf. Syekh Utsaimin berkata, ya, dapat pertanyaan jika terdapat perbedaan antara penetapan hari Arafah disebabkan karena perbedaan tempat terbitnya hilal, karena pengaruh perbedaan daerah, maka kami harus ikut negeri kami atau ikut Haramain. Beliau sebagai ulama Saudi mengatakan permasalahan ini adalah turunan dari persisian ulama, apakah hilal untuk seluruh dunia itu satu atau beda-beda. Maka pendapat yang benar hilal itu berbeda-beda mengikuti daerah. Jadi Mufti Saudi pun mengatakan kamu ikut pemerintahmu loh, jangan kemudian dikait-kaitkan dengan Saudi. Allah Ta'ala. Kemudian kesimpulannya yaitu bahwa Syekh Utsaimin mengikuti penanggalan dan penglihatan di negeri masing-masing dan tidak mesti ikut hukum di Arab. Kalau harus berlapang dada karena perlu sisi pendapat, kita harus berlapang dada dalam memberikan jawaban untuk masing-masing ini. Maka legowo itu lebih baik. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.